We play the hottest music. 107,9 FM Unas Radio. Power 107. 107.9 FM Suara edukasi, informasi, dan hiburan. Wait a minute. Kiss FM. Pagi-pagi olahraga ingin makan pisang. Meski raga pejuang telah tiada, namamu tetap akan dikenang. Assalamualaikum, selamat pagi para pendengar Unas Radio 107,9 FM Suara edukasi, informasi, dan hiburan. Apa kabar you listener? Bersama saya Fahri Ziyad di Unas Radio Future, mengenal sejarah. Para pahlawan, namamu akan tetap dikenang. Yo listener, di Unas Radio kali ini kami membahas tentang sejarah yang terjadi di negeri ini. Salah satunya ialah Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Kami ingin mengenalkan sejarah kepada para pendengar setia Unas Radio untuk para kaum milenial yang masih belum tahu betul sejarah G30 SPKI. Yo listener, kita membahas salah satu tempat yang dimana para pahlawan revolusi dibuang ke tempat terakhirnya, atau yang sekarang dikenal yaitu Museum Monumen Pancasila Sakti. Listener, Monumen Pancasila Sakti dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. Baiklah, lebih jelasnya berikut penuturan dari Bapak Ardelius Manulang, beliau yang sudah bekerja kurang lebih 20 tahun di Museum Monumen Pancasila Sakti. Jadi pembangunannya itu, kalau dibangun itu mulai dari tahun 1967. Jadi dua tahun setelah pemberontakan PKI ini baru dibangun. Nah, ini juga dibangun sebenarnya adalah atas gagasan dari Angkatan Darat. Salah satunya Pak Soeharto. Nah, kemudian diresmikan 1 Oktober 1972 oleh Bapak Soeharto. Jadi pembangunannya hampir 5 tahun. Itu dia tadi penjelasan dari Bapak Ardelius Manulang tentang didirikannya Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Maka tak heran listener, monumen ini lebih dikenal Museum Lubang Buaya. Di sebelah selatan terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia. Sebelah utara adalah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede, dan sebelah barat Taman Mini Indonesia Indah. Tuh, bagi listener yang memang mau datang ke tempat tersebut serta melihat langsung gimana tempat 7 pahlawan revolusi dibuang ke sumur tua atau yang dikenal sumur maut, boleh silakan datang ke tempat yang barusan saya sudah bacakan. Dan juga listener, di sana masih ada peninggalan dari korban keji PKI. Selanjutnya, penuturan dari Bapak Cornelius Manulang tentang proses menemukan barang-barang yang terdapat di Museum Monumen Pancasila Sakti. Nama saya Bapak Ardelius Manulang, saya di sini sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Ya. Bapak tahu nggak gimana proses menemukan semua barang-barang yang ada di museum ini? Kalau proses menemukan barang-barang di sini, karena di sini kan koleksinya banyak juga diorama, ya diorama. Kemudian ada berupa deskripsinya di situ kan. Jadi kejadian-kejadian itu, misalnya seperti tahun 48 ya, kejadian pemberontakan 48 Muso ya, dan Amir Syarifuddin. Nah, nanti ada deskripsinya di situ. Nah, itu. Jadi kecuali kalau misalnya yang di ruang relik, memang di situ ada juga sumbangan dari pihak keluarga. Nah, kemudian ada juga sewaktu pengangkatan para pahlawan revolusi dari sumur itu. Nah, sebelum diotopsi itu pakainya itu dilepas, dan itu masih ada di ruang relik sekarang. Masih tersimpan sama sepedanya Sukitman. Yang polisi ya? Iya, yang polisi. Nah, baru alatnya Angkatan Laut sewaktu mereka turun ke sumur itu masih ada di situ juga, namanya Aqualung. Nah. Itu dia tadi penjelasan dari Bapak Ardelius Manulang tentang proses menemukan barang-barang di Museum Monumen Pancasila Sakti. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah ini, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban Gerakan 30 September 1965 atau G30.
Di kawasan kebun kosong itu terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S. Sumur tua itu berdiameter 75 meter. Monumen ini berdiri di atas lahan seluas 14,6 hektar dan terdiri dari beberapa tempat yang bersejarah seperti Museum Pengangkatan PKI, sumur tua, tempat membuang jenazah 7 pahlawan revolusi, rumah penyiksaan, pos komando, dapur umum, mobil-mobil tua, peninggalan pahlawan revolusi, dan museum Paseban. Nah, baiknya listener, kita dengarkan langsung penjelasan dari Bapak Cornelius Manulang. Juga, bagaimana cara Bapak menjaga agar museum ini tetap terjaga dengan sangat rapi? Ya terutama ya kan pembersihan ya kita dilaksanakan tiap hari. Nah jadi di sini ada OB-nya itu sekitar 19 orang. 19 orang. Nah 19 orang. Nah mereka itu kan udah dibagi itunya lokasinya. Jadi mereka itu diputar terus gitu loh. Nanti yang bulan ini di sini, bulan depan ke sini gitu. Jadi berpura-pura. Tapi bukan hanya kita mengandalkan mereka, kita juga ikut korpe gitu loh. Di mana yang kira-kira berat. Nah karena luasnya ini kan 14,6 hektar. Tanahnya lokasinya 14,6 hektar. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan mereka itu juga nggak mampu. Nah, jadi kita harus bantu juga di mana yang kira-kira agak ketinggalan gitu ya, agak kotor, kita juga turun tiap hari. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawan. Itu dia penjelasan dari Bapak Ardiolus Manulang tentang Monumen Pancasila Sakti. Selanjutnya ada Mbak Sela, salah satu pengunjung museum. Beliau bercerita tentang pengalamannya berkunjung ke Museum Monumen Pancasila Sakti. Menurut saya bagus sih, terutama untuk peninggalan-peninggalannya ya. Apalagi anak muda, remaja yang mungkin belum tahu sejarahnya, kita bisa lihat sejarah di museum ini. Terus dari pertama saya masuk, saya juga langsung diarahkan dengan tanda panah. Jadi itu mempermudah pengunjung untuk mengunjungi museum ini. Siapakah kini pelipur lara nan setia? Barusan kita sudah mendengar cerita tentang sejarah G30 SPKI dengan mengunjungi museum tersebut, serta bertanya dengan pengurus museum dan juga salah satu pengunjung. Semoga di mengenal sejarah bisa menambah wawasan serta pengetahuan untuk para pendengar setia UNAS Radio. Ya, itu dia listener sejarah tentang Monumen Pancasila Sakti sebagai pengetahuan untuk para listener yang mendengarkan di pagi yang cerah ini, yang dimana menjadi saksi bisu kejamnya para anggota PKI terhadap para jenderal, serta tempat berakhirnya para jenderal dibuang di sumur maut atau sumur tua. Demikian UNAS Radio mengenal sejarah hari ini. Saya Fahri Ziad pamit. Sampai jumpa di UNAS mengenal sejarah selanjutnya. Gugur bungaku di taman bakti di hari Baam Pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air cahaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tembus ribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari